Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Makarsari dengan NIM 212111234 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3G UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siasah dauliyah, materi pertemuan ke-7 fikih siasah yang diampu oleh Bapak Danu Aris Setianto. Dalam siasah dauliyah ini ada beberapa pokok pembahasan. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian. Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siasah dauliyah. Dauliyah secara etimologi berasal dari kata dala yadulu daulah atau negara, kerajaan, dan kekuasaan yang memiliki ragam makna, diantaranya adalah hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dauliyah mengandung arti daulat, sedangkan siasah dauliyah berarti sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi kaum zimmi, perbedaan, akad timbal balik dengan kaum zimmi, hudud, dan hisos, yang pada intinya mengatur segala aspek yang terkait dengan politik hukum internasional. Secara garis besar, menurut Muhammad Iqbal, siasah dauliyah terbagi menjadi dua bagian, yaitu al-siasah al-dauli al-khassas atau disebut dengan hukum perdata internasional. Yang kedua yaitu al-siasah al-dauli alam atau hubungan internasional yang mengatur politik kebijakan negara Islam. Pokok pembahasan kedua yaitu mengenai sejarah. Yang pertama yaitu pada masa sebelum Islam, keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum adanya ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujud dalam berbagai perjanjian antar negara dengan diiringi adat dan kebiasaan yang ada. Keduanya kemungkinan menjadi sumber rujukan dalam melaksanakan hubungan internasional pada masa itu. Meskipun demikian, gejala hukuman internasional yang dibangun pada waktu itu lebih cenderung untuk peperangan, entah itu dipersiapkan untuk membangun benteng perlindungan dari serangan lawan atau mempersiapkan diri melakukan perang. Yang kedua yaitu pada masa Islam, kekuatan sosial politik Islam pada masa ini kurang lebih 700 tahun. Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir, sampai Andalusia. Di beberapa kota berdiri beberapa perguruan tinggi yaitu di Andalusia, Cordoba, Mesir, dan Baghdad. Selain itu, dunia Islam juga memiliki tokoh internasional yang terkenal, di antaranya ialah Muhammad bin Hasan al-Shibani, murid dari Imam Abu Hanifah dan guru Imam Asy-Syafi'i al-Syaibani, mengarang buku yang berjudul Asy-Syiar al-Kabir. Di dalam kitab itu, al-Syaibani berbicara antara lain tentang status orang asing, dan para duta besar. Untuk yang ketiga yaitu pasca Islam. Pada masa sekarang, hubungan internasional sudah terikat dengan lembaga-lembaga internasional yang mana wajib untuk mengikuti perundang-undangan dan peraturan lembaga lainnya. Dalam hukum Islam, diwajibkan untuk menaati peraturan yang telah disepakati oleh negara Islam. Maka dengan pertimbangan ini, negara-negara dalam Islam sebagai darul harbi harus juga dipandang sebagai darul ahdi. Siasah dauliyah juga memegang teguh pada prinsip kedaulatan yang sebagaimana mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah. Sebab, keutamaan dan kemaslahatan tidak mengurangi hak kedaulatan sekalipun ia menjadi warga negara suatu negara yang muslim. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai ruang lingkup. Dalam ruang lingkup ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu perjanjian internasional. Dalam kajian siasah dauliyah, perjanjian disebut dengan istilah al-mu'ahadah. Kata ini berasal dari ahada. Secara etimologi, al-ahad mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Secara operasional, kata al-ahad digunakan dengan arti kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah atau pihak salah di salah satunya. Yang kedua yaitu perilaku terhadap tawanan perang.
Islam memperbolehkan menawan pasukan musuh, namun Islam memberikan tuntutan yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan juga dengan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindak pidana atau jarimah. Jadi, membunuh tawanan perang adalah alternatif yang dipilih berdasarkan tingkat bahaya dan kualitas kejahatan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam. Yang ketiga yaitu kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Hak-hak ini terdiri dari 1. Hak atas kemerdekaan, 2. Hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada di dalam wilayahnya. 3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain. Dan yang terakhir yaitu hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau juga kolektif. Selain itu, ada juga kewajiban-kewajiban negara, antara lain yaitu 1. Kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain. 2. Kewajiban untuk menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. 3. Kewajiban untuk menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Yang keempat, kewajiban untuk menjalankan wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Yang kelima, atau yang terakhir yaitu kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain yang sesuai dengan hukum internasional. Nah, poin yang keempat yaitu mengenai aturan perang. Aturan perang ini dalam Islam ada beberapa, yaitu antara lain 1. Dilarang membunuh anak. 2. Dilarang membunuh wanita yang tidak berperang. 3. Dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut perang. 4. Tidak memotong dan merusak tanaman, sawah, dan juga ladang. 5. Tidak membunuh binatang ternak. 6. Tidak menghancurkan tempat ibadah. 7. Dilarang mencincang mayat musuh. 8. Dilarang membunuh pendeta dan juga bekerja. Yang ke-9, bersikap sabar, damai, dan ikhlas. 10. Tidak melampaui batas. Untuk poin yang kelima yaitu ekstradisi. Ekstradisi ini berasal dari bahasa Latin yaitu extradere atau penyerahan. Sedangkan secara etimologis, kata ekstradisi ini berasal dari dua kata yaitu extra dan tradition. Yang keenam yaitu pemberian suaka politik dan keamanan. Suaka politik atau aslum adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara atau kejahatan politik di negara lain atau negara asal pemohon suaka. Yang ketujuh, penentuan situasi damai atau perang. Ini ada dua pembahasan. Yang pertama, dalam waktu damai. Nah, damai adalah asas dari hubungan internasional. Selain kewajiban suatu negara terhadap negara lain, yaitu tentang menghormati hak-hak negara lain yang bertetangga dengan negara yang ditempati dan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional. Sedangkan yang kedua yaitu hubungan internasional. Di waktu perang, sebab terjadinya perang itu ada dua. Yang pertama, 1. Mempertahankan diri dari kitab-kitab sejarah tarik, cara Nabi Muhammad SAW menghimpun kekuatan yang mempertahankan negeri Madinah dari serangan-serangan musuhnya, yaitu orang kafir Quraisy. Yang kedua yaitu dalam rangka dakwah, perang juga bisa terjadi di dalam rangka menjamin jalannya dakwah. Nah, sedangkan pokok pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai dasar-dasar dari siasah dauliyah. Nah, dasar-dasar dari siasah dauliyah ini ada beberapa pokok pembahasan. Berikut adalah dasar-dasar dalam menjalin hubungan internasional di dalam Islam. Yang pertama, asas kemanggulan manusia. Nah, asas ini menegaskan bahwa umat manusia itu merupakan suatu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbeda dengan suku bangsa, warna kulit, tanah air, dan juga agama. Yang kedua yaitu mengenai asas persamaan. Asas persamaan ini
menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai politik derajat yang sama. Yang ketiga yaitu mengenai asas keadilan. Nah, asas keadilan ini menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya ya agar tidak dilanggar hak-haknya. Agar suatu negara itu adil dan tidak ada permusuhan di dalamnya. Yang keempat yaitu asas musyawarah. Nah, asas musyawarah ini penting karena mengajarkan bahwa kesepakatan semua dalam suatu perjanjian merupakan hasil dari berbagai keinginan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Jadi, tidak ada simpang siur di dalamnya atau tidak ada permasalahan di dalamnya karena sudah ada perjanjian yang sudah disepakati. Yang kelima, yaitu asas kebebasan. Nah, asas kebebasan ini memberikan kewenangan kepada para pihak yang terlibat kerjasama untuk melakukan perbuatan apapun yang tidak merugikan dari pihak lain. Berdasarkan atas asas kebebasan ini, semua pihak yang memiliki hak dan juga kewajiban yang sama. Asas kebebasan mengajarkan bahwa setiap pihak memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa merasa takut ditangkap selama tidak bertentangan dengan peraturan internasional yang berlaku. Tindakan seseorang tidak boleh dihukum kecuali karena alasan hukum internasional yang disepakati. Yang keenam, yaitu asas kehormatan manusia. Asas kehormatan manusia menghendaki agar suatu bangsa tidak merendahkan bangsa lainnya. Asas kehormatan manusia ini menolak terhadap klaim superior dan inferior bangsa. Seluruh manusia terhormat secara fitrah. Asas kehormatan manusia merupakan landasan yang harus dipegang dalam hubungan internasional. Yang selanjutnya yaitu asas toleransi. Asas toleransi menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan untuk saling menghormati perbedaan, kekurangan, dan kelebihan tiap-tiap peserta perjanjian. Nah, asas toleransi ini mengajarkan bahwa perbedaan hal-hal yang sangat mendasar tidak dapat dianggap sebagai penghalang untuk melakukan kerjasama. Perbedaan keyakinan dan peribadatan dalam beragama harus disikapi secara terbuka dan diberikan ruang yang bebas dalam setiap perjanjian ini. Tidak diperkenankan terdapat naskah perjanjian yang isinya melarang salah satu pihak untuk berbeda dalam keyakinan. Untuk yang terakhir yaitu asas kerjasama. Asas kerjasama atau al-ta'awun mengajarkan sebuah perjanjian internasional harus ada kesepakatan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus berkontribusi secara fisik, baik biaya, tenaga atau teknologi, maupun manfaat. Setiap biaya atau tenaga yang dikeluarkan oleh suatu pihak harus dibahas oleh mitra perjanjian dengan manfaat yang setara. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.